Tes tes, halo halo. Suara saya kedengeran ya? Tes. Lagi Pak pendengaran Pak. Kedengeran nggak ya? Tes. Kok nggak ada ini? Halo. Oh oke, sip. Oke, kalau gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya? Sehat-sehat semua? Sehat Pak. Alhamdulillah. Mas Nana gimana? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Amin. Oke. Terima kasih yang sudah hadir di pertemuan keempat dari mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Ya, materi hari ini masih eh, terkait SDLC ya, one of SDLC. Jadi mungkin 3 pertemuan berturut-turut ya terkait SDLC. Minggu depan baru kita masuk terkait requirements engineering. Ya, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga jam kuliah atau mata kuliah di pertemuan hari ini diberi kemudahan dan kelancaran oleh Allah. Berdoa mulai. Oke, selesai. Sebelum masuk ke materi ya, saya ingin absen terlebih dahulu ya. Bentar. Salah. Wait. Oke, yang pertama Mas Aru. Mas Aru, ada? Iya Pak. Oke, Mas Aru. Mas Nana. Mas Nana ada. Mas Aldo. Hadir Pak. Oke, terakhir Mas Haba. Mas Haba. Halo, Mas Haba. Nggak ada ya Mas Haba ya? Ada orangnya sih, tapi nggak ada. Oke. Kalau gitu, ini Mas Tana ada hadir. Mas Aldo ada juga. Oke, Sipo. Ini saya kalau gitu langsung share screen saja. Salahnya ada pertemuan 4. Oke, kelihatan ya? Ini saya share screen. Kelihatan Pak. Kelihatan Pak. Oke, pertemuan 4. Seperti yang sudah saya bilang, kita masih membahas terkait SDLC atau Software Development Life Cycle atau sebuah software model prosesnya. Yang kita akan pelajari hari ini akan membahas ya terkait dari model-model agile atau agile modeling. Ya, ada apa aja? Ada dari agile itu sendiri, kemudian ada extreme programming, ada kemudian adaptif dan dynamics dan seterusnya. Oke, yang pertama banget dari extreme programming. Sebelum kita masuk atau penjelasan ya, ada yang udah tahu belum sebetulnya dari model proses atau SDLC extreme programming yang ada di sini? Atau mungkin ada yang udah pernah dengar? Come on. Pak. Nah, ini siapa nih yang chat nih? Oke, Mas Aru belum. Yang lain sama belum juga berarti ya? Sama Pak. Belum Pak. Oke, mungkin memang yang paling
populer ya sebetulnya ya, yang kayak sering digunakan ya pasti waterfall atau sequential linear, kemudian prototype, kemudian ada R&D, ada incremental yang memang pada dasarnya merupakan konvensional. Ada juga yang sudah dibahas ya, yang model evolusioner seperti pertemuan sebelumnya gitu kan, yang sudah dijelaskan dari masing-masing kalian. Ada yang dari yang klien dan sebagainya seperti itu. Nah, extreme programming. Nah, sebetulnya ini extreme programming ini masuk ya sebetulnya di dalam proses atau model yang memang agile ya sebetulnya. Namanya aja udah ekstrim, berarti sesuatu hal yang melebihi batas ya sebetulnya, kayak benar wah break the boundaries lah ibaratnya gitu kan. Nah, di dalam agile modeling ini akan sedikit slightly different dari model-model konvensional, di mana mereka kebanyakan adalah bertahap ya sebetulnya, turun gitu kan. Nah, cuma ketika di dalam model agile ya, salah satu extreme programming ya, ini kalian akan melihat sedikit apa istilahnya, sedikit pattern di mana nanti ya modelnya itu akan semuanya ya akan mengalir bulat seperti ini nih sebetulnya ya kan. Walaupun pada dasarnya di dalamnya akan 11-12 sih, ada planning, ada design, kemudian ada coding ya, ada tes ya. Mungkin ketika misalnya di dalam let's say sequential linear gitu kan, analisis begitu kan, ini design, ini adalah implementation, ini kemudian ya tes, dan sebutnya adalah yang namanya maintenance. Nah, di sini ya sebetulnya ini akan terus berputar nih sebetulnya kalau ketika di action programming. Nah, planning ya ini sama saja seperti analisis ya ketika di sequential linear. Nah, ini merupakan di dalam sini ya. Ya, ini akan berisi user stories, values, ATC atau acceptance test criteria, dan iteration plan. Ya. Nah, user stories itu sama aja ketika kita lagi proses untuk user requirements gathering. Pasti gitu kan, sebetulnya kita akan mendengar cerita-cerita dari user, dari pengguna, dari calon pengguna gitu kan. Iya Mas, kita tuh di sini membutuhkan sebuah sistem ya kan sebetulnya. Atau bahkan jarang sebetulnya yang langsung bisa spesifik sistem, tapi biasanya ya Mas, sebetulnya di perusahaan kita tuh lagi ada masalah nih gitu kan. Kita tuh kan penjualan tuh banyaknya banyak banget ya Mas ya sebetulnya. Bisa sekitar 10.000 produk per hari gitu kan. Cuma kita tuh agak susah untuk mengelompokkan kategorinya gitu kan, mana untuk produk-produk yang memang lebih laku gitu kan. Kita pengen tahu juga trennya produk mana yang lebih laku, kemudian kita tuh untuk pencatatan pokoknya kurang deh Mas gitu kan, untuk penjurnal dan sebagainya. Nah, itulah user story sebetulnya. Mereka tidak menyebutkan secara spesifik Mas kita butuh sistem informasi untuk sistem informasi pengelolaan penjualan, tidak itu kan sebetulnya, tetapi mereka bercerita gitu kan, masalah apa, kegundahan mereka seperti apa gitu kan sebetulnya. Nah, ini yang menarik ya sebetulnya ya, dari apa namanya, eh, dari sebuah pembuatan aplikasi, pembuatan program sebetulnya kan, dimana ketika kita lagi mendengar user stories, lagi user requirements gathering itu kan, kita tuh pasti akan apa ya, mendapatkan cerita-cerita yang unik sebetulnya kan, kayak wah ada yang curcol, ada benar curhatnya macem-macem gitu kan, ada yang ngegibahin pegawainya, ada yang ngegibahin bosnya gitu kan sebetulnya, ada yang wah pokoknya macam-macam. Nah, ini akan benar sebetulnya di poin inilah sebetulnya kita akan build the chemistry sebetulnya kan di proses planning user stories gitu kan sebetulnya, karena kita mendengarkan gitu kan. Ini untuk proses user stories sendiri ini jangan sampai gitu kan di planning ya, itu jangan sampai diabaikan sebetulnya gitu, jangan sampai dianggap enteng kayak yang paling penting adalah implementasi begitu kan. Enggak, malah sebetulnya menurut saya yang paling krusial ketika kita lagi proses membangun sebuah aplikasi atau software adalah di tahap planning, di tahap user requirements gathering, mendapatkan user stories. Kenapa? Karena ketika kita di sini saja sudah salah menganalisis, ya kan,
Berarti ketika kita melakukan implementasi akan menjadi sesuatu hal yang salah atau banyak miss-nya atau banyak kurang tepatnya, ya kan? Sehingga produk yang akan kita deliver itu tidak sesuai, tidak meet the expectation, gitu kan? Tidak meet the requirements, gitu kan? Benar mintanya A, yang kita deliver misalnya G gitu loh, kayak it's a total different gitu kan. Atau misalnya lebih mintanya A, yang kita deliver adalah K, udah jauh, bentukannya beda gitu kan, sebetulnya beda fungsi, yang satu vokal, yang satu konsonan gitu kan, yang satu bentuknya bulat, yang satu garis-garis gitu kan. Jadi benar sangat-sangat menyimpang beratnya gitu kan. Nah, disinilah planning itu kita jangan sampai menganggap remeh. Disinilah sebetulnya proses yang harus benar kita perhatikan sebetulnya. Ini adalah core, one of the core ketika kita ingin membangun sebuah program, aplikasi atau perangkat lunak. Ketika kita dari user stories aja kita sudah salah untuk menangkap, menginterpretasikan, bisa dijamin 90% lebih, ya kan, produk yang akan tersampaikan, yang akan deliver itu akan benar miss semua dan ujungnya adalah tidak memenuhi atau tidak mencapai dari IT success seperti itu. Nah, dari sini planning ya kan masuklah ke tahap desain. Di tahap desain ada simple design, ada CRC cards, spec solutions dan seterusnya di desain. Ya. Termasuk yang kalau misalnya di sebelumnya ya ERD, DFD dan sebagainya. Tapi ketika di sini sudah menggunakan namanya CRC cards dan juga di sini juga sudah ada yang namanya kayak simple design, termasuk dari UI UX, mock up dan seterusnya. Mungkin ingat gitu kan sebetulnya ada low level, ada high level. Nah, sebetulnya ketika kita masuk di low level pun sebetulnya kita ada lagi pembagian yang namanya ada high fidelity, ada low fidelity gitu. Misalnya high fidelity itu high fidelity design ya, high fidelity UI itu adalah dia merupakan sebuah tahapan untuk desain UI UX yang sudah menyerupai ya sebetulnya ya, sudah menyerupai mungkin ya 90% dari produk akhir atau hasil akhir dari perangkat lunak yang akan kita buat. Kenapa? Dia sudah biasanya ketika high fidelity itu memang dibangun atau dibuat menggunakan let's say kayak Figma, Adobe XD, sekarang bisa Canva juga sebetulnya, bisa menggunakan Canva. Ibaratnya dia memang sudah 90% mirip dengan produk final atau produk akhir dari perangkat lunak kita. Nah, tetapi ketika low fidelity itu biasanya kita masih dalam bentuk scratch sebetulnya, masih kita masih menggunakan guratan, pensil dan sebagainya. Low fidelity, gitu kan. Tapi itu pun juga berada di tahap low level, gitu kan. Jadi high level, low level. Nah di low level pun kebagi dua, ada low fidelity, ada high fidelity seperti itu. Nah ketika dari desain gitu kan sebetulnya masuk ke coding gitu kan, ini jelaslah. Ini ada yang namanya pair programming gitu kan sebetulnya untuk collaboration dan juga continuous integration sama sih sebetulnya. Jadi ketika misalnya kita bermain di ranahnya Git ya, itu seperti itu. Kemudian juga di sini ada yang namanya refactoring. Dari sini masuk untuk tes. Ya kan sebetulnya tes ya, kita yang sudah saya pernah mention sebelumnya, ada yang menggunakan black box, ada yang menggunakan white box sebetulnya. Ketika dari tes ternyata masih ada revision, masuk lagi ke planning. Muter terusnya sampai akhirnya ketika tes oke, udah all clear gitu kan, udah all meet the standard, all meet the minimum the requirements, maka di sini akan masuk ke dalam tahap selanjutnya rilis akan software rekaman project velocity completed. Di sini ya sebetulnya kita bisa melihat bisa kita lihat ya sebetulnya ini ya di sini. Mulai dari keinginan user di sini. Dia memeriksa setiap keinginan dan menyebutkan harga ya di tahap planning ya di sini sebetulnya. Di sini akan kayak udah kita akan apa namanya keinginannya apa aja dan di tahap sinilah kemudian kita akan menyebutkan harga. Tetapi pada dasarnya planning pun bisa dibagi menjadi yang namanya memang grand planning atau memang yang sudah advanced planning atau ibaratnya sudah depth planning sebetulnya. Nah, general planning itu sendiri ya itulah yang biasanya kita di situ sudah mulai
yang namanya menyebutkan harga, ya kan, dari user stories gitu kan sebetulnya. User stories ini yang tadi saya bilang ada permasalahan-permasalahan dia menceritakan gitu kan sebetulnya in general, di dalam general. Tetapi itu sudah cukup untuk melihat cakupan atau SOW as a whole secara keseluruhan, sehingga disitulah kita bisa menyebutkan harga. Oh oke, ternyata dari user stories itu si klien membutuhkan apa namanya satu buah sistem aja nih sebetulnya gitu kan. Tetapi di dalam sistem tersebut ada memiliki sekitar 7 sampai 8 submodul. Memiliki 7 sampai 8 subsistem atau modul, dan di dalam modulnya atau di dalam subsistemnya itu terdapat setidaknya sekitar 10 sampai 20 subsistem. Agak lumayan kompleks sih sebetulnya kan dari permasalahannya, karena ada bagian ini akhirnya kita bisa kayaknya dengan harga segini range-nya bisa sekitar ya nggak terlalu mahal ya, tapi memang kompleks ya, mungkin kasihlah sekitar 10-20 juta ibarat gitu kan. Tetapi ada lagi nih sebetulnya kita mendapatkan klien, oke ini usernya gitu kan, bahkan sampai minta let's say gitu kan pengadaan barang gitu kan, untuk misalnya untuk jaringan komputernya ingin dibuatkan lokal server dan sebagainya. Oke, pengadaan barang sendiri kita lihat-lihat gitu kan, sebetulnya kita membutuhkan misalnya satu 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 komputer server gitu kan sebetulnya, kemudian ada router yang bisa untuk apa namanya netmasknya sekian gitu kan, untuk bisa digunakan sekitar 100 sampai 200 user, kemudian ada untuk apa namanya kabel dan sebagainya. Oke, setelah dihitung-hitung untuk pengadaan sendiri juga kita membutuhkan at least sekitar 30 sampai 40 juta gitu kan. Nah, habis itu ternyata dari situ juga kita membutuhkan yang namanya mungkin sekitar 3 sampai 5 sistem. 3 sampai 5 sistem, kemudian di breakdown lagi subsistem dan sebagainya. Akhirnya ujungnya kayaknya total sama pengadaan mungkin sekitar 400 sampai 500 juta, seperti itu. Disitulah kita akan di sini ya, di poin ini ya. Di poinnya akan kita menyebutkan harga. Nah, kemudian keinginan-keinginan tersebut dikelompokkan untuk proses penyelesaian yang bertahap. Jadi kayak kita setelah ada user stories gitu kan, sebetulnya kita dari user stories nih sebetulnya kita akan mengubah nih sebetulnya menjadi user requirement sendiri gitu loh, menjadi poin-poin gitu kan. Yang awalnya apa namanya user stories adalah ya Mas, kita tuh ada apa namanya kesulitan ketika kita ingin mengetahui barang tadi ya gitu kan, barang apa aja yang menjadi tren di bulan ini. Oke, berarti di sini adalah user menginginkan bla 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 gitu sebetulnya. User menginginkan terdapatnya apa namanya tracing tren dari produk yang dijual gitu. Dari kata-kata user stories itu kita convert menjadi kata-kata yang bisa masuk ke dalam ranah user requirements documentation atau sebetulnya SRS seperti itu. Nah, kemudian itu dikelompok-kelompokkan dan kita set the priority, mana duluan yang akan diselesaikan untuk iterasi pertama dan seterusnya. Komitmen dibuat pada tanggal penyajian, kapan akan delivery, dan setelah tahap pertama kecepatan proyek nih digunakan untuk membantu menentukan tanggal berikutnya bagi tahapan yang lain. Jadi ini sebetulnya ketika tahap pertama ini sudah selesai, udah masuk ke tahap desain. Nah, ini kemudian kecepatan proyek ya itu ditentukan tanggal berikutnya bagi tahapan yang lain. Nah, XP Design, Extreme Programming Design mengikuti prinsip KISS. Ada yang tahu KISS itu apa? Ayo. Ayo, ada yang tahu KISS apa? Come on. Apa nih? Bentar. Saya tutup dulu deh. Yes. Betul. KISS itu adalah keep it simple. Nah, tapi ada yang tahu nggak? Sebetulnya ini banyak nih yang lucu ya sebetulnya ketika ya namanya anak programming gitu kan, soal anak-anak developer gitu kan.
anak-anak SDLC banyak yang sebetulnya sedikit menyelewengkan nah ibarat karena ketika kita lagi apa namanya ketika kita lagi proses gitu kan sebetulnya desain dan sebagainya itu ada yang bilang kok enggak case-nya tuh esnya bukan hanya satu gitu sudah bukan dong Mas Haba bukan kartu Indonesia Sehat beda lagi itu apa namanya itu case Indonesia gitu kan. Ya benar Mas Aldo, prinsip desain sederhana agar sistem berjalan optimal. Jadi benar, singkatannya adalah keep it simple. Tapi kadang tuh kita tuh biasanya gitu kan, yang para eksekutif project manager dan sebagainya gitu kan, saking mereka keselnya gitu kan sebetulnya kayak desainnya tuh rumit dan sebagainya. Case-nya saya bukan hanya satu tapi dua gitu sebetulnya. Apa case-nya? Keep it simple stupid. Dia kayak udah sampai lu bisa nggak sih ngebuatnya desainnya tuh simple aja sederhana, betul katanya Mas Aldo gitu kan, prinsip desain sederhana agar sistem berjalan optimal, tidak hanya optimal ya sebetulnya tapi memang ujung akhirnya optimal tetapi bagaimana bisa lebih mengefektifkan mengefisiensikan dari desain yang akan kita gunakan karena balik lagi apa desain tidak hanya sekedar UI UX, tidak hanya sekedar tampilan, tetapi apa di dalamnya juga ada untuk arsitektur, infrastruktur dari sistem tersebut. Ya, Mas Mana. Iya benar, beda server, Mas Haba. Kartu Indonesia Sehat udah nggak ada sekarang kayaknya dah. Kartu Indonesia Sehat. Kan semua udah diganti ya. Jadi BPJS seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah mendorong penggunaan kartu CRC. Baik lagi, ada nggak yang tahu CRC itu apa? Come on. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Belum tahu Pak. Kenapa? Belum pernah dengar. Oke. CRC. Tadi siapa tuh yang ngomong tuh? Mas Nana ya? Yang lain ada yang tahu nggak? Yang lain? Mas Aldo, Mas Haba, Mas Aru. Mau ada yang tahu nggak? Apa itu CRC? CRC, C-nya car remote control, Pak. Nah, tuh. Siapa tadi? Mas Haba lagi nih nanti nih. Apa namanya? Remote control mobil nanti jadinya. Ayo, ada yang tahu nggak? CRC. Kalau CRV juga mobil sih sebetulnya. Oke, ayo, come on. CRC, ada yang tahu nggak CRC? Mas Aldo, coba. Gimana Mas Aldo? Ya, betul. CRC singkatan adalah Class Responsibility Collaboration, ya kan? Nah, itu ya, emang sering digunakan untuk yang berorientasi objek ini. Coba saya sorry. Saya akan coba untuk ini ya. Sedikit share screen untuk ini CRC contohnya. CRC card class responsibility sama apa namanya class responsibility kolaborator. Nah, saya cari yang oke, ini dia. Ini kelihatan nggak nih? Atau masih PPT yang kelihatan ya? Masih PPT. Oke. Nah. Mana ya? Zoom, share screen. Oke, kelihatan ya? Nah, inilah yang namanya CRC. Ya kan sebetulnya. Jadi ini mungkin ketika kita melihat ini gitu ya, udah ada yang akrab mungkin dengan yang namanya database gitu kan. Apa namanya? Table, physical apa namanya? Physical touch mah love language, physical apa ya? Bentuk dari fisik ya. Kan ketika
ketika database itu ada yang logical, ada yang physical gitu kan. Sebetulnya logical tuh misalnya kayak IRD gitu kan. Nah, kalau udah dalam bentuk physical biasanya bentuknya seperti ini. Nah, ini ketika kita lihat ya, ini tuh sebetulnya ya, ini terdiri dari beberapa section. Tadi seperti yang Mas Aldo bilang kan, ada kelas. Nah, ini kelasnya adalah student, ya kan? Nah, student ini apa aja sebetulnya responsibility yang di dalamnya. Nah, ini, ada student number, ada name, address, phone number, enrolling seminar, drop seminar, sama request transcript. Di dalamnya responsibility-nya seperti ini, dan dia kolaborator apa atau akan berinteraksi dengan apa? Dia akan berinteraksi dengan seminar. Seperti itu. Kalau misalnya kita coba lihat langsung ya ke dalam apa namanya, misalnya physical gitu ya. Sekolah aja deh. Kita lihat di designer. Nah, wah, puyeng nggak tuh, banyak. Nah, ini kelihatan ya. Ini contohnya ya sebetulnya nih, misalnya apa namanya, untuk dari fisikal, bentuk fisikal sebetulnya nih. Di sini ya. Ini mungkin ya kita tadi ya balik lagi sebetulnya agak sedikit familiar gitu kan sebetulnya. Di sini ada yang namanya apa kelasnya ya gitu, users gitu misalnya, atau ini ada entity atau entitasnya gitu kan, atau yang ini akan menjadi table. Kemudian di dalamnya ada apa aja, ada ID, ada username, user ID, password, dan seterusnya gitu kan. Dan ini di sisi sebelah sininya itu ada untuk yang apa namanya, tipe datanya. Nah, maka saya bilang sebetulnya akan sedikit apa namanya, familiar ya ketika kita ini kenapa menghalangi. Nah, ketika kita berhubungan dengan CRC ini, ada student ya kan sebagai kelasnya, kemudian ada student number, name, sampai request transcript ini untuk responsible, dan ini kolaboratornya atau dia akan berhubungan dengan apa, itu dengan seminar seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ya dari extreme programming. Nah, untuk permasalahan desain yang sukar, mereka menggunakan spec solution, sebuah desain prototype, dan mendorong refactoring atau sebuah perbaikan iteratif terhadap desain program internal. Kemudian ada XP coding, XP programming coding merekomendasikan konstruksi test unit ya kan sebelum coding dimulai. Nah, jadi sebelum dilakukannya implementation, coding dan sebagainya, kita di XP, di Extreme Programming ini, di bagian coding ini, kita disarankan, direkomendasikan ya untuk membuat konstruksi dari test unit. Ibaratnya apa gitu kan. Jadi untuk memberikan kemudahan-kemudahan gitu kan sebenarnya dalam proses testing, memberikan efisiensi yang lebih bagus lagi, dan mendorong pair programming atau yang namanya collaboration. Jadi ketika di dalam extreme programming gitu ya, sebetulnya jangan sampai kayak hanya digarap satu orang, atau ibaratnya apa ya, one man show gitu kan sebetulnya, sama seperti hal di RID gitu kan sebetulnya. Tapi pair programming ini dia apa ya, sebab ketika RID dia bagian-bagian itu dari analisis dan sebagainya gitu kan, tapi ini hanya khusus untuk di bagian di codingnya ini gitu kan, menggunakan atau mengimplementasi dari pair programming. Kemudian XP testing, semua test unit dieksekusi setiap hari, dan tes penerimaan ditentukan oleh konsumen dan eksekusi untuk melihat fungsionalitas konsumen nyata. Jadi ibaratnya ini sudah masuk ke alpha gitu kan, walaupun masih di tahap development. Nah, tapi ibaratnya sudah tinggal di deploy saja, masuk ke dalam tahap production seperti itu. Next, adaptive software development. Ya, bisa kita lihat ya. 11-12 banget sebetulnya dengan yang namanya tadi model extreme programming ya, sebetulnya ASD atau adaptive software development, dipelopori oleh Jim Highsmith ya kan. Nah, ini sama nih isinya nih sebetulnya 3 juga. Bukan 3, maksudnya bulat juga, bundar.
kayak cycle gitu kan sebetulnya. Dimulai dari speculation, collaboration, learning. Kalau misalnya kita lihat action programming, ini planning, design, coding, testing. Yang kita lihat ya sebetulnya makin cepat sebuah aplikasi, sebuah perangkat lunak harus di-develop, ya kan, maka semakin kecil sebetulnya di sini ranahnya. Jadi tidak lagi panjang, tidak lagi berblok-blok gitu kan sebetulnya. Nah, ini terdiri dari speculation, collaboration, dan learning. Nah, di speculation ya, di adaptive cycle planning mission. Nah, di sini nih adaptive cycle planning ya kan. Di dalamnya ada apa? Mission statement ya kan, ada project constraints, basic requirements, time box, release plan. Ya, di sinilah perbedaannya sebetulnya. Tapi masih mirip-mirip sih sebetulnya. Masih ada yang namanya requirements. Pastilah di dalam tahap awal mau analisis, mau speculation, mau planning, mau apa judulnya, pasti di sini intinya adalah dari user requirements atau user stories. Tetapi ada penambahan-penambahan ketika di tahap speculation ya sebetulnya, untuk khususnya di ASD atau adaptive software development gitu kan. Di sini ya ada yang namanya time box release plan ya kan. Nah, sesuai dengan karakter yang membedakan dengan tadi action programming ya. Ini perencanaan berbasis misi sebetulnya. Jadi kayak kita ngeliat lagi nih sebetulnya di dalam mission statement. Ini misinya apa? Untuk menyelesaikan apa gitu kan. Fokus untuk permasalahannya apa? Oke, menyelesaikan dari ini gitu sebetulnya. Dia adalah perencanaan berbasis misi. Kemudian berbasis komponen juga ya kan. Setiap dari kayak tadi untuk misalnya kasusnya ada membutuhkan produk mana yang tren gitu kan sebetulnya. Terus habis itu ada lagi untuk kebutuhan berapa banyak produk terjual dan seterusnya. Ini adalah berbasisnya adalah komponen. Kemudian menggunakan time boxing. Ini yang menarik nih. Ada yang tahu nggak time boxing ini apa? Come on, time boxing. Ada yang tahu time boxing? Ada yang tahu time boxing? Mas Aru, coba apa itu time boxing? Bukan tinju tapi ya ini ya, boxingnya nanti nih. Ayo, dari wordingnya aja udah kelihatan kok apa itu time boxing. Mas Aru, coba. Gimana Mas Aru? Cara sederhana mengelola waktu, Pak. Itu mengelola waktu untuk apa sebetulnya? Biar menjadi lebih produktif. Oke, hampir mendekati sih sebetulnya, tapi masih kurang tepat. Coba yang lain, Mas Nana, coba. Mas Nana Irmanto. Ambil aja dari harfiahnya atau literally-nya, time box. Atau mungkin Mas Aldo coba. Apa itu time boxing? Yes, betul. Itu dia, kotak waktu. Literally kotak waktu sebetulnya gitu kan. Jadi ini adalah kotak waktu ketika kita di dalam ASD gitu ya, kita akan membuat yang namanya time box atau konsep time boxing. Tetapi tidak hanya dari ketersediaan sumber daya, tetapi itu adalah batasan-batasan gitu kan sebetulnya. Kapan untuk delivery-nya, batasan-batasannya seperti itu. Dari delivery project gitu kan. Jadi kayak benar di kotak-kotakin gitu loh. Kan berdasarkan komponen. Komponen itu kemudian dimasukkan ke dalam time box atau kotak waktu. Jadi kapan akan di delivery dan seterusnya. Karena dia kan tadi di sini adalah ketika kita melihat lagi adalah di sini ya kan perencanaan berbasis misi dan fokusnya adalah berbasis komponen. Ya kan? Sehingga dari tiap-tiap komponen itu sebetulnya akan dimasukkan di dalam saya mau close dulu. Di dalam yang namanya time box release plan gitu kan sebetulnya. Kapan ini akan dirilis gitu kan. Akan menjadi di dalam kotaknya itu gitu. Namanya juga spekulasi gitu kan. Ya kita bisa gitu sebetulnya untuk mengestimasi
Ini kayaknya dengan satu sistem dan 8 subsistem, ya kelar lah Pak, seminggu ya, sama testing ya mungkin seminggu lagi. Riset lah keluar namanya time box series plan. Kemudian masuk di dalam sini collaboration ya, ini atau yang namanya implementation ya sebetulnya ya. Ya ini requirements gathering juga di dalam JD dan mini-specs, dan kemudian di learning ya. Di sini di dalamnya adalah yang namanya untuk apa namanya gabungan, benar. Di sini juga masih ada yang namanya untuk sorry, collaboration ini masih di tahap design, belum coding ya, sorry. Di sini masih tahap design ya kan, dari masih JAD, mini specs dan sebagainya. Dan di sini di learning inilah dia gabungan antara untuk implementation dan juga dari testingnya. Tuh di sini komponen implement gitu kan, atau tes gitu kan sebelum formal technical review dan seterusnya. Di sinilah tahap learning, atau bisa dibilang ini ya tahap untuk deploy juga di dalamnya, tahap untuk maintenance seterusnya. Kemudian balik lagi ke dalam speculation, dari hasil testing masuk ke collaboration dan seterusnya sampai akhirnya ya rilis kan, software increment adjustment for subsequent cycles. Next adalah dynamic system development method, DSDM, dipromosikan oleh konsorsium DSDM. Nah, DSDM ada karakter yang membedakan ya. Dia mirip dalam banyak dengan XP atau ASD ya. Dia sebetulnya hampir 11-12 ya kan dengan XP gitu kan. Tetapi pada dasarnya dia di dalamnya ini memiliki 9 prinsip panduan gitu kan, perlibatan user secara aktif ya kan. Jadi ini merupakan suatu keharusan banget nih. Misalnya kita lihat gitu kan dari desainnya gitu kan. Ini benar-benar menarik banget ya sebetulnya ya. Ini dari visibility gitu kan sebetulnya, dari business study gitu kan. Kayak permasalahan-permasalahan seperti apa, visibility, proposal gitu kan. Dan seterusnya dari visibility gitu kan masuk kepada sini tahap selanjutnya, yaitu functional model illustration. Di sini ada agree plan, ada ke functional, prototype, review prototype. Ini ibaratnya di dalam tahapnya memang desain. Kemudian ya di sini masuk ke dalam apa namanya masuk ke tahap desain. Sorry, di sini requirement-nya gitu kan sebetulnya di sini masuk ke dalam tahap desainnya. Tuh di sinilah yang tadi apa namanya masih sama sih sebetulnya, ada agree plan juga gitu kan. Ini di sini design and build iteration. Nah, di sini ketika misalnya di masih untuk modeling gitu kan, di sini sudah tahap untuk yang apa namanya desain yang secara untuk dari UI UX-nya seperti itu. Nah, kemudian ini masuk ke dalam tahap implementation gitu kan, di sini ada review business, kemudian ada user approval, user guidelines, tetapi ini juga bisa masuk nih. Bedanya ya, kalau ke yang sebelumnya ini benar meningkar saja, tetapi di sini bahkan bisa menyeberang sebetulnya. Ketika di tahap implementation gitu kan, dia bisa saja tiba-tiba nge-cross lagi nih ke sini lagi functional model. Ya kan, ini juga sama, dari sini bisa balik lagi ya kemana, ke sini gitu kan. Bisa ke sini juga gitu. Dan dia ini mengelilingi, berputar lah di tahap ini kan. Tapi ini misal sudah selesai bisa ke sini, bisa juga mungkin ada yang ke sini lagi, balik lagi terus ke sini lagi. Kemudian dari sini masuklah ke dalam visibility lagi seperti itu. Dia akan berputar seperti ini. Ya kan, tim di SDM harus diberdayakan untuk mengambil keputusan. Ya kan, jadi ketika di model-model lain mungkin hanya satu yang memang yang menjadi apa namanya pengambil keputusan, tetapi ketika di SDM gitu kan sebetulnya tim as a whole sebetulnya harus diberdayakan, karena di sini yang memiliki tim sendiri, yang memiliki tim sini, memiliki tim sendiri. Jadi memang harus diberdayakan. Dan ini juga katanya ada perlibatan user secara aktif. Nah, ini juga fokus pada penyajian produk sesering mungkin. Nah, jadi beda lagi ya sebetulnya ketika increment memang oke, apa namanya satu fungsional beres, satu kebutuhan beres gitu kan, atau satu modul beres kita present, ini beres kita present gitu kan. Tetapi kalau misalnya di dalam DSDM gitu kita benar sebisa mungkin gitu kan, bahkan hanya satu submodul gitu kan. Let's say oke, kita untuk submodul atau fungsional memasukkan data produk ibaratnya gitu kan, kita tampilin, kita sajikan ini udah benar belum,
Atributnya udah benar belum? Komponen-komponen udah benar belum? Oh, udah benar. Oke, kita langsung lanjutkan. Penerimaan dari tujuan bisnis ada kriteria esensial untuk penerimaan penyajian. Ya ini ya, yang tadi kan bisnis tadi di sini itu adalah merupakan esensial sebetulnya. Merupakan kriteria esensial karena ini merupakan penerimaan penyajian atau ini penerimaan ketika kita melakukan deployment. Nah, pengembangan bertahap dan berulang dibutuhkan untuk fokus pada solusi bisnis yang akurat. Semua perubahan selama pengembangan dapat dibalik. Nah, yang tadi ya. Ini benar tidak harus ke sini ya kan, muter lagi gini, tapi bisa benar dari sini bisa ke balik lagi ke sini, bisa ke sini lagi gitu kan. Balik lagi ke sini, dia bisa langsung ke sini ke visibility atau nanti balik lagi ke fungsional. Oh, atau bisa cuma balik lagi ke desain. Seperti itu. Jadi di sini ya sebetulnya ya, pengembangan bertahap dan berulang dibutuhkan fokus. Nah, kemudian semua kebutuhan adalah dasar pada level tinggi. Sebetulnya karena ini memang yang sudah tahap yang jauh gitu kan, sebetulnya memang nggak hanya di tahap di SDM sebetulnya, tapi benar kebutuhan ya, ini ada dasar pada level tinggi. Pengujian terintegrasi dalam siklus kehidupan gitu. Jadi benar langsung gitu kan, ketika pengujian itu benar langsung terintegrasi dari setiap ininya, setiap bagiannya. Ini udah ada yang namanya untuk pengujiannya. Kemudian selanjutnya Scrum. Nah, ini nih yang menarik, Scrum. Ada yang udah pernah dengar terkait Scrum? Ini Scrum banyak banget ya digunain ya sebetulnya. Ada yang bahkan sertifikasinya juga buat ini bisa menambah nilai banget ya, sertifikasi Scrum. Kalau ada yang tahu itu kan ada Scrum Master dan sebagainya. Ada pernah dengar belum terkait Scrum? Ini one of yang saya suka juga nih untuk Scrum. Betul, dia termasuk agile, Mas Aba. Pernah tahu Mas Aba terkait agile, terkait Scrum, atau pernah mempelajarinya? Pernah Mas Aba? Nggak apa-apa, di unmute aja nanti. Ini Scrum ya. Scrum pun kalau nggak salah, nah ya betul. Scrum itu kalau nggak salah punya open assessment-nya juga. Open assessment Scrum. Nah, ini kalau mau ada yang ngambil ya sertifikasi dari Scrum, ya bisa nih coba nih masuk ke dalam open assessment Scrum. Ini jadi bisa tahu nih gambaran nih, punya total ada 30 ya, 30 questions gitu kan sebetulnya dan seterusnya. Nah, betul Mas Aba. Ini sertifikasi Scrum ini termasuk yang apa ya? Bisa ya dalam SDLC, dalam ITSM itu dia salah satu yang bisa untuk meningkatkan bargaining power kita sebetulnya dari Scrum. Dan ada banyak gitu sebetulnya ITSM, SDLC gitu kan, khususnya di SDLC gitu kan, itu ada Scrum. Kemudian ada juga mungkin yang sertifikasi ITIL, kemudian ada untuk TOGAF, COBIT gitu kan. Walaupun ITIL, TOGAF, COBIT itu memang khusus untuk ITSM, bukan untuk SDLC gitu kan. Tetapi ini untuk yang khusus SDLC, salah satu sertifikasi yang benar bisa meningkatkan itu adalah ada Scrum. Oh, COBIT pernah. Yang COBIT berapa, Mas Saba? COBIT ini lumayan bagus juga sih sebetulnya ya. Tetapi kalau saya pribadi sih ya cuma COBIT ITL sama aja sih ininya ya. Tapi kayak saya banyak belajarnya juga di ITL. Mungkin ada pernah juga dengar ITL nih. Kalau misalnya ada mau nyoba open assessment sebelum mengambil sertifikasi Scrum ya, bisa dulu di sini. Nanti bisa tahu terkait Scrum Master, kemudian apa namanya konsep-konsep dasarnya, kemudian ada apa namanya kapan hal apa terkait sprint, ya kan Scrum sprint dan sebagainya itu akan jadi apa ya benar langsung belajar sambil ujian ibaratnya gitu loh di sini di Scrum Open bisa dicoba ya kan. Ini mungkin malah bisa menjadi tugas ya sebetulnya. Kalian ikuti ya Scrum Open ini, open assessment. Kemudian yang sudah ikut ya kan sebetulnya ini silakan di screenshot dan di submit di grup ya sebetulnya itu apa namanya bisa menjadi nilai tugas tersendiri. Jadi
bisa nambah tugas yang bukan tugas wajib, tetapi bisa nambah tugas agar nilai tugas di tugas berikutnya gitu kan akan lebih baik lagi seperti itu. Oke, ini dicoba ya semuanya ya, Scrum. Nah, Scrum itu apa sih? Dia merupakan salah satunya adalah model Agile, ya kan? Diusulkannya oleh Schwaber and Biddle, ya kan? Nah, Scrum karakter membedakan ya kerja pengembangan partisi menjadi paket. Nah, tadi ini sebenarnya istilahnya sama-sama aja ya, kayak tadi SD gitu kan, itu merupakan time box, tetapi kalau ini benar literally paket gitu kan sebetulnya. Nah, ini yang tadi saya bilang, ada istilah-istilah, ada sprint backlog, ada backlog, nah begitu kan, ini Scrum 15 minutes daily meeting. Nah, kerja pengembangan dipartisi menjadi paket, pengujian dan dokumentasi berjalan seiring dengan konstruksi produk gitu kan sebetulnya. Jadi benar-benar literally kayak dia nggak ada yang apa ya di dalam lagi gitu kan. Oke, apa namanya ini tahap planning dulu, ini tahap ini dan sebagainya. Tetapi ketika dia pengujian dan dokumentasi, dia benar berjalannya ya seiring dengan konstruksi produk. Jadi kita nge-implement, kita ini dan sebagainya, kita ngebuat pengujian, kita uji dan kita dokumentasikan. Kerja terjadi dalam sprint dan diturunkan dari backlog kebutuhan yang ada. Oke, ada yang tahu terkait sprint, apa itu sprint dan apa itu backlog? Come on. Ada yang tahu nggak backlog itu apa? Mungkin Mas Aba pernah kan? Ada yang tahu backlog itu apa? Backlog. Ayo, Mas Aba, coba Mas Aba. Bukan Mas Aba. Backlog itu sebetulnya ya catatan dari kebutuhan pengguna sebetulnya. Jadi benar dari kebutuhan pengguna ya kalau di dalam. Nah, daftar yang harus dilakukan, betul Mas Aldo. Jadi kalau misalnya ya ini istilahnya ya sebetulnya kalau di model yang lain itu istilahnya adalah ya apa namanya user requirements list-nya dan sebagainya gitu kan. Kalau ini benar literally ya gitu kan diberi nama backlog dari kebutuhan kemudian diubah menjadi apa namanya dijadikan satu di dalam perumpamaan yang namanya adalah backlog gitu kan. Jadi ketika backlog gitu kan sebetulnya harus apa aja yang harus dilakukan di dalam satu produk dan sebagainya karena itu merupakan kebutuhan. Nah, backlog udah dibikin, setiap backlog kan tadi dikotak-kotakin gitu kan dipartisi menjadi paket dari setiap backlog, kemudian ketika dikerjakan itu ada namanya sprint. Kenapa namanya sprint? Ya karena cepat, karena harus cepat banget gitu kan sebetulnya. Jadi benar Scrum ini tuh harus apa yang namanya benar cepet banget lah ibarat gitu kan. Dia bahkan untuk namanya apa namanya kalau di sini ya sebetulnya nih backlog items expanded gitu kan. Dari sini kemudian ini muter. Nah, bahkan nih ketika dari misalnya 30 days gitu kan di dalam sini every 24 hours ya harus nih yang namanya Scrum meeting. Harus wajib kudu banget sebetulnya. Jadi harus tiap hari meeting. Apa namanya untuk menentukan dari sprint. Next sprintnya seperti apa. Kemudian current sprint seperti apa dan seterusnya gitu kan. What did you do since last Scrum meeting gitu kan. Oke, dari hari yang kemarin udah apa aja sih yang terselesaikan, sudah done gitu kan sebetulnya. Gitu kan, di list gitu kan, dilihat dari backlog dan sebagainya dari sprintnya. Terus do you have any obstacles? Ada nggak sih masalah gitu kan? Oh ada nih ternyata untuk masalah API integration-nya. Kok ada masalah gitu kan dengan pengintegrasian dengan let's say Android Studio gitu kan yang kemarin Huawei gitu kan banyak permasalahan ketika mengintegrasikan HMS Kit-nya gitu kan ke dalam Android Studio. Ada yang ikut nggak? Hoax of Huawei. Nah itu tuh misalnya yang kita baca ada beberapa yang bermasalah gitu kan. Ada nggak obstacles gitu kan. What will you do before next meeting gitu kan. Jadi ketika yang pertanyaan do you have any obstacles gitu kan. Soal kayak oke, ada terus gimana solusinya terus gimana di next meeting tuh semua lu mau ngapain gitu loh. Apa yang akan lo sampaikan di situlah. Dipimpin oleh Scrum Master. Kemudian setelah ini udah selesai nih print kan product backlog, sprint. Jadilah satu new functionality is demonstrated of end of the sprint.
ketika sprintnya sudah selesai kan. Pertemuan sangat pendek dan beberapa kali diadakan tanpa kursi ya, ini tadi yang hanya 15 menit ya. Demo ditunjukkan pada konsumen dengan alokasi time box ya. Dia masih sama dengan dengan ESD gitu kan, masih di dalam time box. Tetapi time box ini tidak hanya sekedar dari untuk batas waktunya ya, partisinya, tetapi bahkan sampai tiap-tiap komponen ini itu benar kerja tiap pengembangan akan dipartisi menjadi paket. Nah, fitur driven development diusulkan oleh Peter Coat et al. Coat et al. FDD gitu kan. Beda sama FGD. FGD focus group discussion. Kalau ini FDD feature driven. Nah, dari namanya aja udah kelihatan. Dia diusung, dibangun, di latar belakangi itu dari fitur. Beda kan, ada mungkin kalian ketika ngebuat ya, ada data driven, kemudian ada fitur driven, kemudian ada testing driven. Nah, itu ada yang ini tuh sebuah di dalam testing. Jadi untuk ketika pengembangan ya, sebetulnya untuk implementation, ada yang malah kita melakukan sedikit mungkin ya, nggak reverse engineering juga, tetapi reverse model ya. Kita malah membuat testing unitnya dulu gitu kan, sebetulnya. Tadi testing unit kita buat dulu gitu kan, kita ngebuat semua mungkin kesalahan-kesalahan, baru kita ngebuat implementasi program jadinya. Nah, tapi ketika di FDD, feature driven gitu kan, yang diusulkan oleh Peter Coat et al. Gitu kan, ini memang fokusnya atau di latar belakangnya dari fitur-fitur seperti itu. Nah, ini develop from model ya kan, build a feature list gitu kan. Betulnya fitur listnya ada apa aja gitu kan di dalamnya. Jadi beda ya ketika kita sebelumnya di desain itu pasti RD dan sebagainya gitu ya. Ini kita malah di sini memfokuskan ada benar di feature listnya gitu kan. Kemudian plan by feature, bukan feature ya, feature gitu kan. Oke, kita ada fitur apa aja untuk untuk forecasting, tadi ya misalnya forecasting trend, kemudian ada inventory dan sebagainya gitu. Plan by feature ini kapan akan di deploy, dikerjakan dan sebagainya. Design by feature baru di sini, kemudian build by feature. Jadi benar semuanya adalah benar by feature gitu loh. Desainnya pun juga sama gitu kan, bukan as a whole system, as a big system, tetapi benar berdasarkan fitur-fiturnya langsung. Penekanan pada definite features. A feature is a client valued function that can be implemented in 2 weeks or less. Menggunakan template feature, action, the result by di sini. For of dan sebagainya. Ini ada template feature. Feature driven development. Daftar fitur dibuat dan perencanaan berdasar fitur lakukan dan desain dan konstruksi bergabung dalam FDD. Kemudian yang terakhir ini adalah agile modelnya itu sendiri. Dihasilkan oleh Scott Ambler, menyarankan prinsip-prinsip agile modeling, model dengan sebuah tujuan, menggunakan banyak model. Isi lebih penting ya dari representasinya, mengetahui model dan tool yang digunakan untuk membuatnya beradaptasi secara lokal ya. Bisa kita lihat di sini, dia pada dasarnya sama, muter juga ya sebetulnya ya. Dari brainstorm, ini isinya requirement analysis, ya kan, design, ya kan, design, dokumen dan prototype, kemudian development di sini untuk tahap implementationnya, ya kan, iterations, demo and feedback, kemudian ini quality assurance ya untuk testing ya sebetulnya ya, iterations, demo and feedback, kemudian ini deployment, production, dan masuk ke tahap ranah production, kemudian balik lagi brainstorm dan muter seterusnya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Agile modeling. Pak, izin nanya, saya ditawarin buat program data pasien klinik baru, budget up to 25 juta, tapi permintaan data-datanya nggak mau disimpan di database dia. Maunya permanen Pak, kayak nggak mau ada permanen gitu-gitu. Waduh. Oke. Yang ditanyakan itu berarti gimana apanya nih, Mas Nana? Berarti nih.
Gimana untuk menjawabnya? Ya, Mak. Untuk kasus seperti ini ya, data-datanya disimpan di Gmail, tidak mau ada pemeliharaan. Jawab aja sih sebetulnya bisa, possible tidak ada pemeliharaan, ya. Tetapi ya perangkat lunaknya akan usang. Itu aja sih Mas sebetulnya ya. Jadi kayak apa namanya? Ya sama halnya dengan yang lain gitu kan sebetulnya. Pasti ada yang namanya security patch, security update dan sebagainya gitu kan. Kita bisa saja memang ya udah itu namanya requirements gitu kan. Dia maunya disimpannya kayak di Gmail atau di Drive gitu kan sebetulnya. Tapi agak sangat sulit sih sebetulnya ya. Karena pada dasarnya mereka pasti akan membutuhkan database dalam sistem dulu, baru yang namanya kemudian akan diimport. Mungkin ya sebetulnya solusi dari saya coba diedukasi aja sih Mas Nana ya sebetulnya ya, digambarkan infrastrukturnya dan sebagainya gitu, dibuatlah prototipenya. Under 25 sebetulnya sih skopnya seberapa banyak nih Mas Nana, seberapa besar maksudnya sebetulnya? Kayak Lumayan maksudnya sih, kan Pak. Lumayan maksudnya soalnya. apakah sampai rekam medis gitu-gitunya? Iya, pokoknya ini mah beres ya. Gini aja Semuanya ada. Mas Nana coba aja kasih ibaratnya gitu kan data klinis gitu kan sebetulnya. Data data klinis itu setahun aja bisa memakan sekitar 100 mega, ya coba aja kasih gitu kan sebetulnya. Oke, makin kemungkinan kayak dibuat ini Mas Nana apa namanya diedukasi gitu kan, dibuatin SLA-nya, tetapi yang jelas nggak mungkin bisa menggunakan Gmail atau G Drive karena kalau kayak gitu dia pasti harus apa namanya namanya import atau memang menggunakan namanya GCP atau Google Cloud Platform gitu kan sebetulnya. Tetapi itu pun pasti akan lebih dari 25 juta. Jadi kasih aja sebetulnya kalau kesan saya ya server yang memang memiliki batas ya sebetulnya, kalau server yang memiliki storage unlimited gitu kan, tetapi jangan lupa dibuatin SLA-nya Mas Nana sebetulnya. SLA-nya apa? SLA-nya itu adalah apa namanya performance-nya seberapa dan sebagainya gitu. Jadi jangan sampai ketika nanti mereka nge-show gitu kan sebetulnya kita terkena, tapi kita udah harus ada batas apa namanya service level agreement-nya gitu loh. Iya Pak, ini kita menggunakan spesifikasi gini sebetulnya. Masih possible, apalagi misalnya Mas Nana gitu kan sebetulnya masih sebagai mahasiswa gitu kan. Sebetulnya nggak masalah, diterima aja gitu kan. Tetapi untuk pemeliharaan ya dikasih tahu gitu sebetulnya. Ya apa namanya mau dipelihara boleh gitu kan, mau nggak dipelihara ya boleh juga, tetapi memang apa namanya pasti sebuah perangkat lunak lama-kelamaan akan usang gitu kan sebetulnya. Kemudian mungkin ada kondisi-kondisi yang kemudian baru ditemui, ya itulah sebetulnya berarti ya tidak bisa ada pemeliharaan ya karena memang dari awal tidak ada perjanjian di pemeliharaan. Ibarat gini dari Mas Sana bisa memberikan kayak begini, ya udah masa garansi aja 3 bulan. Setelah itu gimana? Ya udah itu dilepas bersama mereka seperti itu. Bisa saja di apa namanya di installnya gitu kan, atau misalnya nggak menggunakan cloud server gitu kan, yang menggunakan yang namanya lokal saja gitu kan, atau misalnya cloud server yang Mas Nana memberikan kayak ibaratnya yaudah dengan harga segini saya bisa memberikan free cloud server ya kan gitu, dengan misalnya jangka waktu 2 tahun gitu kan. Kalau misalnya tidak mau ada pemeliharaan ya apa namanya berarti setelah itu tidak bisa digunakan lagi, tetapi jika memang ya itu bisa kemudian dilakukan yang apa namanya untuk perpanjangan dengan tidak terlalu mahal, seperti itu sih sebetulnya. Karena pada dasarnya memang yang membutuhkan gitu ya. Kecuali mungkin Amazon bisa nggak ya yang free tier-nya ya. Free tier-nya mungkin masih bisa possible, tetapi akan sangat sulit sih untuk data-data pasien ya. Ibaratnya menggunakan AWS free tier seperti itu. Jadi lebih di edukasi sih Mas Tana ya sebetulnya ya. Edukasi aja gitu loh sebetulnya.
lebih ke arah diedukasi kenapa pentingnya maintenance gitu loh. Bilang kayak ini kan data pasien gitu kan sebetulnya. Kan kalau misalnya ada kebocoran dan sebagainya itu kan akan sangat apa namanya merugikan baik dari pasien maupun dari kliniknya gitu-gitu siswa. Jadi kayak diedukasi bahwa sebetulnya maintenance pun atau pemeliharaan itu juga nggak terlalu not that expensive seperti itu. Gimana Mas Nana? Tapi ini lucu sih kasusnya. Iya betul. Menyangkut data soalnya gitu kan. Tapi emang benar gini Mas Nana, harus dibuat ini ya. Sebetulnya harus ada MOU, hitam di atas putih. Jadi jangan sampai udah Mas langsung aja kerjain gitu kan ini kita sama-sama percaya, jangan, serius jangan sampai. Benar harus dijelasin speknya gitu kan. Lo nggak sih pertama banget Mas Nana harus mengedukasi dulu gitu kan. Kenapa pentingnya maintenance dan sebagainya gitu kan. Nah, betul harus ada kontrak, harus ada MOU-nya gitu kan. Dan di dalam kontrak itu pun harus ada yang namanya SLA-nya, Service Level Agreement-nya. Gitu. Mungkin tadi siapa ya? Mas Haba ya yang udah tahu COVID ya. Tahu lah terkait SLA ya, Service Level Agreement-nya gitu kan. Ibaratnya harus jelas gitu kan. Spek-spek yang digunakan ya dengan budget segitu seperti ini gitu loh, seperti jangan sampai dia tiba-tiba minta Mas ini gitu loh sebetulnya. Jangan sampai di bawelnya di belakangan gitu. Jadi harus benar jelas banget di awal batasan-batasannya, constraint-nya. Inilah yang pentingnya tahap analisis seperti itu. Karena kalau misalnya lewat Gmail G Drive ya ujungnya mereka tetap harus menggunakan ini dulu sih sebetulnya ya, menggunakan database internal dulu gitu kan sebetulnya. Atau Firebase juga kurang sih sebetulnya ya. Tuh. Dan dilihat juga sebetulnya deadline pengerjaannya berapa lama gitu loh sebetulnya. Taunya iya Mas, apa namanya 2 minggu harus kelar, wah amsyong juga gitu kan sebetulnya. Jadi emang harus apa namanya harus berhati-hati lah ya sebetulnya dalam mengambil atau menyikapinya. Tapi itu untuk apa namanya untuk step awal gitu ya, itu kalau kata saya mah ambil aja gitu sebetulnya. Tapi dengan ada edukasi, dengan ada ya tadi kata Mas Aldo kontrak gitu kan, ada SLA-nya gitu, jadi jelas sebetulnya concern-nya, batasan-batasannya seperti apa atau sejauh mana seperti itu. Oke ya, Mas Nana. Siap. Nanti kalau misalnya ada kendala-kendala atau gimana bisa langsung kita tektokan aja nanti Mas Nana. Siap, Pak. Oke, terus ada lagi yang mau ditanyakan? Ini nih seru nih sebetulnya agile modeling yang benar. Pokoknya kalau udah mepet banget enak tuh sebetulnya pakai Scrum tuh. Saya termasuk yang lumayan suka pakai Scrum. Jadi yang kayak kemarin sebetulnya kasus-kasus, ingat gak yang kemarin kita sempat ada studi kasus ya? Itu sebetulnya bisa kita alihkan semua ke dalam agile modeling ini loh sebetulnya. Ketika apa? Ya ketika udah mepet sebetulnya. Jadi ketika tadi ada yang menggunakan mana dari sequential linear, ada ini dan sebagainya gitu kan. Ya ketika sudah mepet dan sebagainya kita bisa langsung mengalihkan gitu kan. Tetapi beda sih kalau misalnya emang klien nggak punya budget ya gitu kan. Kemarin ada yang kasus klien budgetnya minim bahkan nggak ada tim yang memang harus pakai waterfall, ya itu akan sangat sulit ketika kita mengalihkan ke dalam agile modeling gitu kan. Tetapi ketika dia bahkan ada tim internal yang dibuat gitu kan, sebetulnya ada untuk apa namanya budget berlebih, itu enak banget sebetulnya ketika kita biasanya ketika udah terlalu banyak perubahan-perubahan requirements gitu kan sebetulnya, kemudian ada revisi-revisi lagi dan sebagainya, itu pasti lama-lama kita membutuhkan yang namanya agile modeling ini, ada time box dan sebagainya gitu kan. Kemudian jadi lebih enak untuk yang namanya pivoting seperti itu. Jadi enggak ketika kita lagi proses pembuatan gitu ya, kita nggak harus berfokus hanya dalam satu SDLC saja, kita bisa kayak namanya pivoting gitu loh. Bahkan yang pernah saya bilang kan, saya pernah gitu kan menggunakan awalnya Scrum gitu kan sebetulnya agile modeling gitu, dari agile kemudian beralih jadi apa? Jadi waterfall. Karena apa? Permintaan klien bisa? Bisa
seperti itu. Jadi ya apa namanya, kita memang yang penting fleksibel sebetulnya, lenturin aja shy ibaratnya gitulah, seperti itu. Mungkin ada lagi nih yang mau bertanya selain Mas Nana? Tuh, kok enggak ada kuis soalnya. Tapi ntar dulu dimunculin ya. Ya lo baterai. Ada lagi yang mau nanya. Come on. Halo. Ada nih yang bertanya nih. Oke, kalau nggak ada, mari kita lanjutkan ke slide terakhir. Benar nggak sih ini? Oh, ya, benar. Nah, slide terakhir, Tara quiz. Buatlah paper dengan template IEEE Explorer dari salah satu model agile, ya. Model agile yang di atas salah satu aja. Itu kan mau baik dari XM programming, ESD, DSDM, Scrum dan sebagainya gitu kan. Satu mahasiswa nggak boleh sama ya. Jadi harus berbeda-beda gitu kan sebetulnya. Jangan sampai ada agile 2, jangan sampai ada DSDM 2 atau gimana. Pokoknya harus masing-masing berbeda dengan memberikan satu case study yang cocok dengan model yang kalian pilih. Seluruh referensi yang digunakan harus berasal dari jurnal nasional atau jurnal internasional. Nah, ini kemudian kita akan langsung kita absen aja. Sebetulnya siapa yang mau extend programming cepet-cepetan ya. Siapa yang mau extend programming, siapa yang mau SD, siapa yang mau di SDM, siapa yang mau fitur driven Scrum, siapa yang mau agile modeling, monggo, yuk silahkan langsung cepet-cepetan. Ayo. Dikumpulkan masih 2 minggu lagi ya ini. Ayo siapa yang mau nih? Siapa yang mau extend programming? Pada kemana nih? Diam aja. Oke, Mas Aldo, fitur driven. Langsung saya tulis. Ayo siapa lagi nih? Fitur driven. Mas Sabah. Mas Haba, Mas Nana, Mas Aru. Oke. Jangan ikut atuh. Nggak ada model ngikut. Satu lagi. Saya yang ada 3 proses tuh Pak, tadi apa tuh Pak? Nih, extend programming.
ASD di SDM. Nah itu Pak, yang ASD. ASD ya. Oke, ini siapa? Yang ngomong Aru. Aru. Oke, Mas Aru. AS adaptif. Nah, Mas Abah apa nih? Mau apa? Ini sisa di SDM sama Scrum. Sama Extreme Programming sih. Scrum enak Mas Abah. Nah. Oke, itu ya. Listnya. Oke, kalau misalnya nggak ada yang mau ditanyakan, sepertinya itu aja. Ntar saya tuh ada yang tadi mau disampaikan. Oh ya, tadi siapa yang udah pernah ngambil COVID? Mas Abah ya? Ini kalau ada yang tertarik atau minat untuk COVID dan ATL, saya ada e-booknya gitu kan, untuk misalnya belajar COVID yang 2020 ya, yang terbaru dia 2020 atau 2019 saya lupa, 2020 deh kayaknya. COVID 2020, dan juga ada juga dan saya juga punya ATL ya, ATL yang terbaru juga, ATL 5 kalau nggak salah, ATL 4 ya, ATL 4 sorry, ATL 4 saya juga ada. Itu kalau misalnya ada yang minat gitu kan, silahkan gitu kan, atau oke nanti saya kirim ya ke Mas Aldo, itu nanti saya kirimin, atau apa namanya, saya kirimin aja deh di WhatsApp ya nanti, kalau yang minat aja deh gitu. Karena nanti takutnya malah memenuhin, nanti Mas Aldo akan saya kirimin, chat aja ya Mas Aldo ya, mau yang COVID atau yang ATL, karena itu termasuk berguna ya tuh sebetulnya di situ, untuk apa namanya, menunjang gimana, disitulah akan terbuka pandangan terkait dari pengembangan perangkat lunak sih sebetulnya ya, dari service manajemennya seperti itu. Kemudian jangan lupa juga untuk tadi open assessment ya, apa namanya, dicoba ya yang Scrum itu, nanti yang nilainya bagus atau pas ya sebetulnya untuk melewati dari, kan ada passing grade-nya lah ya, yang lewatin akan saya berikan tambahan nilai apa namanya untuk nilai kuisnya seperti itu. Jadi apa namanya, nilai kuis aja deh yang saya tambahin, kan tadi kuis juga kan, jadi akan saya tambahkan di nilai kuisnya, jangan lupa di screenshot juga seperti itu. Terus apa lagi ya, udah sih itu aja mungkin ya. Ini sebelum saya tutup, balik lagi, ada yang mau ditanyakan lagi? Kemon. Ini pengumpulannya kapan Pak tadi Pak? 2 minggu lagi, 15 tambah 14, 29 berarti. Masih 2 minggu lagi yang ini. Gimana ya kalender ya? Ya benar, tanggal 29 nanti di pengumpulannya untuk yang kuis ini. Oke, kalau misalnya itu Mas Abah, untuk tadi saya menawarkan buku e-book ya, e-book COVID sama e-book ATL. Barangkali ada yang mau, saya ada nanti bisa apa namanya, saya kirimkan nanti. Oke, kalau misalnya nggak ada pertanyaan, mungkin saya tutup kelas hari ini. Terima kasih banyak untuk yang sudah hadir di kelas hari ini. Semoga ini bisa menjadi berkah dan bermanfaat untuk kita semua. Selamat melanjutkan aktivitas hari ini atau kelas selanjutnya. Sampai bertemu di pertemuan minggu depan yang lebih seru lagi, karena kita akan membahas terkait performance engineering. Terima kasih banyak lagi. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak, terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak.